Oke guys, masih bersama Momoyogan Channel ya. Kali ini saya mendapati alat dari barang bekas ya. Saya dapat dari ini ya, dari tukang rongsokan. Dan akan saya tes, lalu akan saya tutorialkan cara settingnya. Semoga masih baik-baik aja ya, masih berfungsi. Oke. Ayo mari kita tes pertama di adaptor. Bismillahirrahmanirrahim. Power. Oke, power dipencet ya. Wah, powernya ini agak kurang ini. Nanti gampang ini, tinggal solusinya tinggal ditetes kayu putih aja, atau kalau ada seperti apa ya, kontak cleaner gitu. Ya oke, ini fungsi kayaknya nih. Ini nyala kayaknya. Nanti kita cek wifi beserta port LAN ini ya. Karena GTA yang akan saya gunakan ini akan digunakan untuk akses poin voucheran. Oke. Oke, ini nyala kayaknya. Tunggu wifi-nya. Double aja, guys. Nah, ini lampu wifi nyala ya, berarti ini normal. Kita bisa dipastikan ini normal gitu kan. Karena ini alat second ya, atau bekas, dan udah ada settingan di dalamnya. Alangkah baiknya kita reset ke pengaturan pabrik. Di sini ada lubang ya. Fokus. Nah, itu lubang reset. Kita tekan dengan alat bantu seperti obeng kecil ini. Kalau nggak muat pakai yang lain seperti jarum. Sini kita cari ya, kita tekan, ada bunyi tek, kita diamkan selama 10 detik ya, sekitar 10 detik, dan akan ditandai lampu. Nah, kita lepas, lampunya mati, kita lepas. Oke, alat mulai restart ya. Oke, kita langsung ke layar untuk setting ya. Oke, cek mic. Kembali ke layar ya. Dan kali ini saya settingnya menggunakan Division Phone karena apa namanya, kasus di lapangan itu enaknya nyeting pakai handphone ya, simpel gitu kan. Dan kita langsung nyalain wifi. Nah, ini saya langsung terhubung ya, karena saya tadi udah memasukkan passwordnya juga di GTA yang saya punya. Dan ini juga saya bukan kebetulan ya, karena di alat GTA ini dia defaultnya memancarkan DHCP server gitu ya. Jadi saya mendapatkan alamat IP 192.168.1.1. Ini ya. Kita tidak usah menggunakan statik ini. Menggunakan statik juga nggak apa-apa, tapi karena udah mendapatkan buat apa gitu kan ya, mendapatkan IP. Oke, kita langsung membuka ini browser ya. Dan di PC atau di laptop juga, atau itu ya, di lain itu sama aja. Kita nyeting ini pakai browser gitu kan. Kita langsung ketik IP defaultnya seperti ini ya, 1.1 belakangnya untuk GTA ini. Langsung kita dihadapkan ke menu login. Untuk GTA yang saya punya ini ada super admin ya, ada admin A nya kecil dan passwordnya telkom DSO, T nya besar 123. Langsung login. Oke. Dan di sini kita dihadapkan di menu ini ya, settingan. Langsung masuk ke network. Oke, network. Kita buat koneksi gitu kan. Sini buat aja terserah namanya. Kalau saya biasanya namanya bridge gitu. VLAN saya nggak pakai VLAN. Type, untuk type ini saya, kalau di sini ada bridge connection, kita pilih bridge connection. Kalau nggak ada, itu manual juga bisa. Ada tutorial nanti ya. Service list internet itu aja ya, udah cukup. Create. Aduh, kok disconnect? Kenapa nih?
Aduh, nyambungnya ke situ wifi. Sorry. Tadi ini handphonenya nyambung ke itu. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi udah kebuat belum bridge-nya. Ke network. Ada bridge nggak tadi? Belum ada. Kalau ada di sini saya tap ini atau kayak saya klik itu udah ada. Udah kita buat aja ini bridge. Root ganti bridge connection seperti aja ya. Seperti ini aja ya. Udah kita create. Nah, kalau udah enaknya ya. Enaknya tuh seperti ini, jadi nanti kalau reconnect langsung dapat IP. Jadi setting mematikan di server nanti aja belakangan. Oke, kita masih di menu one ya. Nah, ini juga penting, port binding ya. Ini nyalakan semua karena ini port LAN dan SSID-nya mungkin suatu saat pasti akan digunakan gitu kan semuanya. Udah gini aja, ininya tetap di bridge yang kita buat tadi. Kita submit. Oke, udah ya. Nah, kita masuk ke menu ini WLAN one atau WLAN ya, WiFi ya. Oke, di sini udah nggak usah ada yang diotak-atik. Bandwidth udah 20 MHz. Ini bisa diotak-atik sih, tapi bawaannya juga sudah enak kok. Basicnya. Nah, SSID setting ini untuk mengganti SSID ya. Tapi nanti kalau kita ganti ini, nanti kita suruh masukin password lagi. Jadi enaknya nyetinya seperti ini. Security-nya matikan dulu. Biar nanti kalau reconnect kita nggak usah masukkan password gitu kan. Submit. Ini pasti reconnect. Oke. Kita buka lagi wifi nya. Ini kan masih ada gemboknya tuh. Nah, ini reconnect tuh. Kita bisa nyambungkan lagi tanpa memasukkan password karena udah dimatikan kan. Nah, di sini nah ini ada GTA yang tanpa password itu kan. Oke, kita klik. Belum terhubung ternyata. Oh, udah. Oke, kita kembali ke menu setting ini. Suruh login lagi. Oke, nggak apa-apa, mari kita login. Admin A kecil, seperti biasa Telkom DSO 123. Kita login dan masih di menu tadi apa ya, network ya. Kita tadi mematikan ini ya, security ya, dan masih di WLAN. Ini juga ada VPS ya. VPS saran saya dimatikan aja, mungkin ya membebani CPU nya, jadi karena tidak akan dipakai kita disable aja, tapi nanti reconnect. Ya, reconnect. Tunggu sebentar. Nah, enaknya ketika kita setting seperti ini jadi simpel gitu, tidak harus memasukkan IP static. IP juga masih dikasih kan itu karena DHCP nya masih nyala, DHCP servernya. Oke, terhubung, tidak ada internet. Oke, kita kembali. Nah, setelah ini kita langsung ke ini aja ya, jangan ke merubah DHCP dulu, langsung ke menu administration. Kita masuk ke user management, lalu kita ganti ya untuk memperaman gitu nantinya kan. Kita ganti password adminnya yang tadi kita masuk di awal menu ini tuh. Itu kita masukkan password lama Telkom DSO 123 ya. Kita masukkan password baru. Saya contohkan di sini 1 sampai 8 aja karena ini contoh ya. Ini selera aja ya. Oke. Kita submit. Ada nyamuk kawan-kawan. Sukses ya. Ini juga user ganti aja deh untuk memperkuat gitu kan. User gitu kan. 1 2 3 umpamanya. User 1 2 3. Ini selera aja sebetulnya. Tidak usah ngikutin ya. Oh, ada yang salah. User
1 2 3. Nah, ini betul. Oke, tahap ini udah kita lewati. Lanjut ke menu yang terakhir. Ini penting banget. Saya ulang lagi karena ini di ACP masih nyala. Kalau kita gunakan untuk akses point di Mikrotik itu biasanya terjadi looping gitu kan. Karena dia saling memancarkan di ACP server. Maka dari itu ini wajib dimatikan ya. Begitupun untuk akses point yang lain seperti wifi estafet gitu kan. Kita punya wifi dari Telkom atau IndiHome, kita estafet ke tempat yang lain gitu yang kurang cukup sinyal jangkauan wifi induknya, maka kita enaknya, bukan enak, wajib sebetulnya ini untuk dimatikan. Dan IP ini juga perlu kita perhatikan. Di sini ada wifi IP bawaan default bawaan dari router atau ONT GTA ini ada seperti ini ya. Ketika untuk kita gunakan untuk voucher, maka kita enaknya biasanya kan di Mikrotik kita kasih IP pool gitu kan, IP pool, dan disisakan untuk akses point gitu kan. Kalau ini perumpamaannya IP pool di Mikrotik saya umpama gitu kan, biasanya dikasih sisa IP gitu dari 2 sampai 51 atau 50, berarti dari 3 sampai 50 nya itu untuk akses point gitu kan. Nah, berarti kan kita kasih aja di sini 3 gitu, nggak apa-apa. Nanti enaknya bisa kita setting jarak jauh gitu. Dan di sini juga diisi. Ini ketika untuk voucher dulu ya. 10. Ini 4 karena ini di DHCP start IP address. Jadi nanti settingannya seperti ini. Kalau kita kasih 3 itu nggak bakal mau. Maksudnya ketika kita submit dia nggak bakal mau gitu. Ini juga diisi sesuai rank gitu, 10. Nah, seperti ini cukup. Ini DNS server ini nggak usah dirubah pun nggak apa-apa. Kalau mau dirubah nggak apa-apa gitu. Nah, ini untuk voucher kita submit, ini udah selesai, settingan bisa dipakai. Nah, ketika untuk akses point yang lain, untuk estafet wifi dari IndiHome itu juga bisa. Kita tinggal sesuaikan aja. Umpama induknya itu GTA ya, dan GTA itu IP defaultnya kita tahu di 192.168.1.1. Ya, kita tinggal ikutin aja. 192.168.1.1 gini kan. Nah, ini diganti jadi 2 biar nanti ketika kita nyeting itu tidak usah cabut LAN atau bahkan kita harus deketin dulu ke alat yang kita punya GTA ini. Jadi kita nyeting di alat induknya pun, alat bawaan IndiHome-nya yang dikasih sama teknisi IndiHome-nya, itu kita bisa langsung panggil alat yang kita punya sekarang lagi setting ini. Tapi ngetik IP di Chrome-nya nanti 192.168.1.2, jangan 1.1. Nanti yang kena atau yang kepanggil itu IP bawaan induknya gitu kan. Jadi kita kasih 2 atau 3. Saran saya sih diurut aja biar enak gitu kan. Yang induknya 1, yang akses point kedua berarti 1.2 gitu. Ini kalau GTA ya induknya ya. Terus yang bawahnya tinggal diikutin. Kalau itunya 192.168.1.2 berarti ini titik 3 karena 2 udah dipakai untuk router, jadi start IP-nya di 3 gitu kan. Ini juga ikutin. Udah gitu aja. Nah, kalau Huawei biasanya kan kalau dari vendor atau perusahaan IndiHome atau Telkom itu ya ada 2 tuh, ada bahkan 3 fiber home yang saya tahu. Fiber home sama aja rank IP-nya seperti GTA. Nah, kalau Huawei biasanya 100 ya. 100.1 gitu kan ya. Berarti kita tinggal isi 100.2 gitu aja. Ke bawahnya ngikutin yang sudah tadi kita ini ya. Terus kita submit. Nah, itu udah jadi. Enaknya nyeting seperti itu ya. Kalau untuk SSID kita bisa merubahnya di ini ya, di WLAN SSID setting. Maksudnya ini tadi apa, untuk nama WiFi gitu ya SSID-nya. Karena ini saya tidak pernah saya rubah dari awal. Tujuannya supaya nanti enak ketika nyeting, nggak usah masukin password lagi gitulah. Nah, terus tadi belum kerubah ya ini. Oke, saya ganti dulu deh. DHCP-nya juga belum. Nah, ini balik lagi kan.
Ini kita matikan. Nah, ini sebetulnya seperti ini udah nyala gitu, bisa dipakai. Nah, kalau mau enak yang tadi saya jelaskan itu diterapkan ya. Ini tak submit aja deh. Ya, karena ini udah bisa dipakai. Oke, kita submit. Nanti coba kita tes di voucher gitu ya. Atau udahlah nggak usah di tes. Ini udah pasti nyala karena saya juga setting bukan kali ini doang gitu. Oke, sampai di sini aja ya. Apa perlu dites? Nggak usah deh ya. Oke, sampai di sini aja. Waktunya juga udah terlalu lama. Ini udah nyala, udah enak ya. Udah tinggal dipakai gitu. Karena tadi bukan buat WiFi dari apa estafet biasa itu, bukan voucher. Saya matikan password gitu kan. Kalau untuk estafet seperti biasa ya password harus dikasih dong, nanti jebol. Oke ya guys ya, sampai di sini aja video kali ini, tutorial setting alat GTA dari rongsokan itu ya. Semoga menghibur atau bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus channel saya ya guys ya. Terima kasih banyak yang udah mendukung ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.